Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah, yang dimana kita masih membahas tentang keutamaan sedekah dan infak. Kita masuk kepada pembahasan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga, khususnya kepada istri. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian pada tahun ke-7 Hijriyah menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." 1 dinar yang Anda infakkan di jalan Allah Jalla wa Ala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar yang Anda sedekahkan untuk memberikan atau untuk diberikan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang Anda infakkan kepada keluargamu. Di sini maksudnya kepada istrimu. Dari 4 tadi, pertama 1 dinar yang kita sedekahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kita gunakan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kita sedekahkan kepada fakir miskin, 1 dinar yang kita infakkan kepada istri. Dari 4 tadi yang paling besar pahalanya ketika kita sanggup untuk memberikan infak atau nafkah kepada istri.
a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang Anda infakkan kepada keluargamu. Kata ala ahlik di sini para ulama secara khusus menyebutkan adalah istri. Ya, secara umum adalah keluarga. Kemudian kalau kita gabungkan anak dan istri. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 995. Pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara tentang keutamaan infak dan sedekah secara umum, bahwasannya fadilah dan keutamaan berinfak, bersedekah luar biasa. Di antaranya disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 261, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Jalla wa Ala melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah inginkan. Dan Allah Jalla wa Ala maha luas rizkinya dan maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dan itu dikuatkan lagi tentang keistimewaan berinfak, bersedekah dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang Anda infakkan, apapun yang engkau infakkan, Allah Jalla wa Ala pasti akan menggantinya. Pasti Allah Jalla wa Ala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah Jalla wa Ala maha pemberi rizki yang terbaik. Dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana para malaikat mendoakan kita yang suka berinfak dan bersedekah. Nah, kalau kita berinfak secara umum itu pahalanya besar. Kalau kita bersedekah kepada orang lain tersebut luar biasa besarnya pahala, apalagi kepada keluarga kita. Wabil khusus lagi kepada istri dan anak kita. Subhanallah, dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 215 disebutkan para sahabat ridwan Allah ajmain pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, harta yang mereka miliki paling bagus itu diinfakkan kepada siapa? Harta yang Allah Jalla wa Ala telah anugerahkan kepada mereka, kepada siapakah yang paling utama untuk disedekahkan atau untuk diinfakkan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Kemudian turunlah ayat ini. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil. Katakanlah wahai Muhammad, harta apa saja yang kalian infakkan hendaknya diperuntukkan yang pertama kepada kedua orang tua. Nafkah wajibah namanya, bukan zakat, tapi infak biasa. Naam. Kemudian kepada kerabat. Setelah itu baru kepada orang lain, anak yatim, orang miskin, dan orang yang di dalam perjalanan, yaitu musafir yang kehabisan harta. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Jalla wa Ala maha mengetahui. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, ada 4 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, 1 dinar ya kita infakkan di jalan Allah. Yang kedua, 1 dinar
yang kita infakkan tujuannya untuk membebaskan budak. Kemudian dinar yang ketiga kita infakkan, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Dan 1 dinar yang keempatnya kita infakkan kepada istri dan anak-anak kita. Kemudian ditanya, dari 4 tadi yang paling bagus, yang paling banyak pahalanya, yang paling besar balasannya yang mana? Ketika kita sanggup untuk berinfak kepada istri dan anak kita, secara khususnya kepada istri. Dalam hadis ini menyebutkan infak di jalan Allah yang dipahami dengan makna di jalan Allah secara umum. Membangun masjid fisabilillah, membangun pesantren fisabilillah, membangun tempat-tempat yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, itu pun juga fisabilillah. Nah, termasuk juga infak di jalan Allah, yaitu semua bentuk infak yang wajib dan mustahab. Jika kalimat di jalan Allah itu diartikan demi meraih keridhaan Allah dan dalam rangka berbuat ketaatan kepadanya. Kalau infak yang wajib, maksudnya apa? Zakat. Kalau infak yang sunnah, ya termasuk hal yang kita bisa dapatkan di setiap hari. Di antaranya pembangunan masjid, kemudian juga pembangunan pesantren, tahfidz Quran, atau tempat-tempat yang di dalamnya itu ada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian ulama mengungkapkan di jalan Allah maksudnya dengan makna khusus. Maka jika di jalan Allah secara makna khusus, maka berinfak untuk membela agama Allah Jalla wa'ala, membela manhaj dan syariat Allah Jalla wa'ala yang diturunkan kepada para hambanya, dengan memerangi musuh-musuh Allah Jalla wa'ala, yaitu memerangi orang-orang kafir atau yang lebih dikenal dengan jihad fisabilillah. Nah, itu makna fisabilillah secara khusus adalah apa? Yaitu berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Tapi maksud kata fisabilillah di sini adalah maknanya umum. Ya, artinya kita ketika menyalurkan harta kita, menginfakkan harta kita, yang dimana kita membantu untuk menyebarkan agama Allah Jalla wa'ala, entah pembangunan masjid, entah pembangunan pesantren, entah pembangunan tahfidz Quran, atau tempat-tempat yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, semuanya itu adalah fisabilillah. Di dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan berinfak untuk membebaskan dan memerdekakan budak. Ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Ya, termasuk di zaman sekarang ini menebus tawanan muslim dari tangannya orang kafir. Ya, kan ada subhanallah seperti ya saudara-saudara kita yang di Palestina, banyak yang di penjara Yahudi untuk membebaskan mereka pakai fulus misalnya. Ya, untuk membebaskan mereka itu boleh dari harta zakat ataupun dari sedekah dan infak biasa kita. Itu pun juga kita kategorikan sebagai membebaskan dan memerdekakan hamba sahaya. Karena kondisi mereka apa? Terkungkung. Makanya kalau kita berbicara tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahikus zakat, salah satunya ar-riqab. Riqab itu artinya budak atau hamba sahaya. Ya, para ulama menjelaskan untuk di zaman sekarang ini, untuk bagian riqab atau budak atau hamba sahaya itu disalurkan kepada negara-negara yang terjajah, termasuk juga orang-orang yang tertawan, termasuk juga orang-orang yang terpenjara. Membebaskannya boleh dengan harta zakat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian disebutkan, ya termasuk juga 1 dinar yang kita infakkan, yang kita berikan kepada fakir miskin. Sebagaimana disebutkan pada kesempatan yang lalu tentang anjuran bagi kita untuk bersedekah di setiap harinya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya bahwasannya ada 2 malaikat di setiap hari turun ke muka bumi ini.
Malaikat yang pertama mendoakan kebaikan, malaikat yang kedua mendoakan keburukan. Yang sanggup untuk membantu saudaranya yang kebetulan takdirnya dalam kondisi fakir dan miskin, maka malaikat mendoakan agar Allah Jalla wa'ala menambah lagi rizkinya, menambah lagi nikmatnya. Sedangkan mereka yang bakhil, yang kikir, yang tidak mau untuk membantu saudaranya, maka malaikat yang kedua ini berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah musnahkanlah harta orang yang bakhil, yang kikir, yang medit. Nah, di sini menunjukkan keistimewaan, keutamaan untuk membantu orang yang fakir, yang miskin. Jika disebutkan fakir dan miskin, kedua-duanya itu memiliki arti yang berbeda. Kita katakan kalau fakir itu kondisinya lebih sengsara ketimbang miskin. Seperti di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60, ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang mustahikus zakat, orang yang berhak menerima zakat, itu kan disebutkan yang pertama kali lil fuqara, orang-orang fakir. Kemudian yang kedua wal masakin. Berarti di situ fakir dan miskin memiliki arti yang berbeda. Secara umum orang fakir lebih sengsara ketimbang orang miskin. Ada 15 pendapat ketika ulama menjelaskan tentang perbedaan antara fakir dan miskin. Pendapat yang paling kuat untuk memahamkan kita ini, bahwasanya orang yang fakir itu tidak memiliki kebutuhan primer. Sandang, papan, pangan tidak punya. Jangankan sekunder, yang primernya saja tidak punya, itu fakir. Makanya fakir lebih sengsara daripada miskin. Kalau miskin itu masih memiliki kebutuhan primer, makan bisa meskipun ala kadarnya, tempat tinggal alhamdulillah meskipun di gang sempit, kemudian untuk pakaian insya Allah bisa beli meskipun tidak bermerek. Tapi sekundernya yang mereka tidak punya. Ketika menyekolahkan anak tidak punya fulus, sakit tidak berani ke dokter, tidak berani ke rumah sakit karena tidak ada dana. Mereka itu apa kategorinya? Miskin. Nah, ketika kita bersedekah di setiap hari itu dianjurkan kepada kedua-duanya. Tapi ketika disebutkan di dalam hadis ini cuma satu, yaitu miskin, berarti di dalamnya juga ada apa? Ada fakir. Seperti itu. Tapi kalau disebutkan dua-duanya memiliki arti yang berbeda. Yang jelas fakir itu lebih sengsara daripada miskin. Nah, yang menjadi poin pembahasan kita yang keempat, yaitu 1 dinar yang kita infakkan, yang kita sedekahkan kepada istri kita, bapak, ibu, terutama buat bapak-bapak, buat kita sebagai laki-laki, sebagai pimpinan rumah tangga. Bukankah Nabi kita mengatakan di dalam satu hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ini wahai para laki-laki pemimpin, dan apa yang kalian pimpin tersebut kelak akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ketika kita menikah, kita mengucapkan ijab dan qabul, qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin mazkur, aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut dibayar tunai. Maka pada saat itu berpindahlah satu kewajiban dari ayah mertua kepada kita sebagai mantunya. Pada saat kita sudah mengucapkan ijab dan qabul tersebut, maka pada saat itu kita punya beban, punya kewajiban. Tidak hanya sekedar berkaitan tentang masalah din dan rohaninya saja, tapi juga berkaitan dengan masalah jasmaninya, yaitu memberikan nafkah kepada istri. Dan subhanallah, di antara hak-hak istri tersebut bapak-bapak adalah menyediakan rumah buat dia, menyediakan pakaian buat dia, memberikan makan dan minum untuk dia. Itu yang utamanya, berkaitan dengan kebutuhan primer. Sandangnya ada, pangannya ada, papannya ada. Subhanallah. Berarti kawin perlu modal, Ustaz. Tepat sekali.
yang tidak punya ba'ah, yang tidak punya nafkah lahiriah, jangan coba-coba menikah. Karena hukumnya makruh. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj." Wahai para pemuda, wahai para laki-laki, siapapun di antara kalian yang memiliki ba'ah, ba'ah itu apa? Kemampuan secara lahiriah. Enggak paham Ustadz kemampuan lahiriah itu apa? Ada pekerjaan. Enggak ngerti Ustadz, apa itu ada pekerjaan? Kata ibu-ibu, ada fulusnya. Supaya kita lebih paham. Yang memiliki kemampuan lahiriah tadi, pekerjaan ada, maksudnya sama dengannya itu fulus untuk memberikan nafkah kepada istri. Maka monggo bersegeralah untuk menikah. Karena dengan menikah itu sanggup untuk menjaga pandangan agar jangan sampai pandangan ini dipandangkan ke tempat yang haram. Dengan menikah ini sanggup untuk menempatkan syahwat ini di tempat yang halal. Jangan sampai syahwat ini ditempatkan di tempat yang haram. Maka menikahlah. Tapi di ujungnya Rasulullah mengatakan apa? Fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Tapi yang tidak punya kemampuan secara nafkah lahiriah, tidak ada pekerjaan misalnya, maka lebih bagus apa? Berpuasa untuk menurunkan tingginya syahwat. Fa inna lahu wija. Karena dengan berpuasa tersebut itu tameng agar jangan sampai kita jatuh ke dalam apa? Ke dalam perbuatan maksiat. Kadang di antara antum datang ke seorang ustaz, tolong dong lamarkan putri DKM masjid. Masjid apa? Naam. Subhanallah. Nah, ustaz sebagai orang yang akan berbicara dengan seorang ayah, pemilik dari anak perempuan tadi, pasti ada pudulnya dong. Pasti ada kepoknya. Maaf ya akhi, kalau boleh tahu, antum tinggal di mana? Tinggal di sini Ustaz. Pertanyaan yang kedua, antum orang tuanya siapa namanya? Si fulan dan fulana. Yang ketiga, yang kenal dengan antum ini siapa? Oh banyak Ustaz, anak-anak kajian semua kenal sama anak. Termasuk DKM juga kenal. Yang keempat, yang paling urgent, antum pekerjaannya apa? Oh, pekerjaan anak ngaji Ustaz. Bapak, laki-laki, ngaji itu kewajiban. Pekerjaan paham gak? Ya kita lihat tuh orang keluar dari pagi hari, kemudian datang di sore hari, dia ngapain? Cari maisha, cari mata pencarian yang halal, itu pekerjaan. Tapi kan Ustaz, anak orang soleh Ustaz, orang baik Ustaz, taat banget sama Allah dan Rasulnya. Cakep, benar antum orang soleh, benar antum orang baik sekarang ini. Tapi ketika antum menikah dan antum tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri antum atau kelak kepada anak antum, maka pada saat itu antum tidak menjadi orang baik lagi. Pada saat itu antum sudah menjadi orang yang tidak baik. Subhanallah. Kok bisa begitu? Karena antum tidak memberikan nafkah kepada istri antum, antum tidak memberikan nafkah kepada anak-anak antum, tidak menjadi baik lagi, bahkan bisa kategorinya menjadi fasik, wal iyadzu billah. Maka jangan main-main. Kalau kita memang sudah punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan secara nafkah lahiriah, sudah ada pekerjaan yang mapan, bismillah, menikahlah. Tapi yang belum mampu secara finansial, tidak ada pekerjaan yang mampan, daripada nanti muskilah buat antum, lebih bagus untuk sementara waktu antum berpuasa sambil berikhtiar dan pastinya berdoa serta mentawakalkan nasib antum kepada Allah Jalla wa Ala. Karena ini tidak main-main. Bayangkan kalau seandainya nanti di akhirat kelak di padang mahsyar istri antum menuntut tentang masalah ini. Makanya sering kita ungkapkan ini.
Terkadang di antara kita ini, maaf ya Bapak, rajin mengaji, Masya Allah, Tabarakallah. Kajian tersebut sampai seperti minum obat, sehari 3 kali. Tapi gak masuk di hati. Yang dipikirkan kawin. Nafkahnya enggak. Kawin 3 bulan, cerai. Apalagi yang subhanallah niatan berpoligami. Subhanallah, yang satu saja belum beres. Gimana yang kedua? Gimana lagi yang ketiga? Gimana lagi yang keempat? Tenang ibu-ibu, malam ini khusus nasihat buat bapak-bapak. Nah, kadang kesel lihat orang tersebut. Kita sebagai laki-laki mau Pak, mau 2, 3, 4 mau. Tapi beban kita nanti di akhirat bagaimana? Kalau kita tidak bisa menjalankan, terutama berkaitan dengan nafkah kepada istri kita tersebut. Na'udzubillah, banyak orang menggampangkan masalah ini. Gampang deh, yang penting kawin dulu. Tar deh apa yang terjadi besok, lusa, terserah takdirnya Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa begitu jamaah. Kita harus memantapkan. Bukankah Rasulullah tadi mengatakan ada kemampuan secara nafkah lahiriah, punya finansial, punya pekerjaan antum. Ingat ketika Zainab dilamar oleh 3 orang. Pertama Abu Jaham, yang kedua Usamah bin Zaid, yang ketiga yang kedua Zaid bin Harisah. Ya, yang pertama adalah Abu Jaham, yang kedua adalah Zaid bin Harisah, yang ketiganya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi yang pertama siapa? Abu Jaham, yang kedua ya Zaid bin Harisah, kemudian yang ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dilamar 3 laki-laki sekaligus. Minta pendapat Rasulullah SAW. Zainab minta pendapat. Bagaimana ya Rasulullah? Dari 3 laki-laki ini yang mana yang aku terima? Rasulullah cuma mengatakan, Abu Jaham ala atiki asa. Ya, Abu Jaham itu di pundaknya itu ada tongkat. Imma dia tersebut tidak bisa melihat salah istrinya main pukul, atau ada juga yang mengartikan sering berpergian. Keluar kota lagi, umroh lagi, ya, subhanallah, sebulan sampai 2 kali umroh. Istrinya kiki jari aja, nggak diajak-ajak. Ustadz kali itu ya, nah, seperti itu. Nah, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, fasu'luk. Muawiyah bin Abi Sufyan fakir, miskin, miskin, fakir. Gak punya kemampuan secara finansial, tapi menikahlah dengan Zaid bin Harisah. Iya kan? Artinya apa di sini? Kita ini berarti menunjukkan ada satu aib ketika kita tidak ada pekerjaan, ketika kita tidak punya kemampuan secara nafkah lahiriah, ketika kita tidak punya kemampuan secara finansial. Jangan coba-coba. Nah, tapi ketika antum sudah punya kemampuan secara finansial, bersegeralah untuk menikah. Dan paling bagusnya nafkah kita katakan kepada istri. Maaf ya Bapak, Ustadz ini kadang posisi yang menyenangkan. Habis kajian aja diajak makan. Ustadz makan ya habis ini di sini. Atau yang di sana Ustadz, mau yang mana? Makan apa Ustadz? Arabian food, local food, atau Eropa food? Wah, enak banget. Istrinya ngaji juga sama tuh Ustadz. Curhat, Ustadz inti enak Ustadz, anak kalah kata istrinya. Inti diajak ke sini kan? Iya. Inti diajak ke sini kan? Iya. Oh, ana enggak Ustaz. Setiap kali bilang di sini aja ya. Ya Allah, ketemunya bacem lagi. Seharusnya Bapak, sebelum antum ngajakin Ustaz makan di sini, makan di situ, istri antum sudah makan di sini enggak? Kadang Ustaznya kepo juga. Antum sering ke sini, Pak? Enggak Ustaz, kalau sama antum aja. Loh, istri antum enggak pernah diajakin? Istri ana subhanallah tawaduk banget Ustaz, qanaah banget lagi, qanaah banget. Dia nggak pernah mau minta macam-macam. Subhanallah, ngelesnya paling hebat antum itu. Subhanallah, antum mau apa? Mau dipuji Ustaz? Masya Allah khair nih, sering ngajakin makan. Itu maksudnya. Paling pantas pujian itu keluar dari siapa? Dari istri. Antum baik tidak baik, yang menilai paling utama siapa? Istri. Makanya kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian itu yang paling baik dengan istrinya,
Dan aku, kata Nabi Muhammad, paling baik dari kepada istriku dibandingkan kalian. Nah, jadi sebelum makan sesuatu yang antum ajakin ustadz atau siapalah, koleha antum dan seterusnya, istri antum sudah makan ini belum? Istri antum sudah minum ini belum? Ketika belum, Pak, tolonglah istri antum dulu. Kita sih sebenarnya termasuk hamba Allah yang dienakan, karena antum menawarin macam-macam. Tapi kan kesian melihat istrinya ketika curhat, Ustaz, inti enak Ustaz, Masya Allah, suami anak nurut banget sama inti Ustaz. Inti makan apa aja, suami anak selalu menyediakan. Kalau anak Ustaz minta ini, besok. Itu Ustaz jadinya setahun baru ada itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jangan bapak-bapak, jamaah, memalukan. Kita sudah mengaji, sudah paham ayat, sudah mengerti hadis, maka hendaknya kita amalkan itu. Jangan sampai kita zalim kepada istri kita sendiri. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Disebutkan nafkah kepada keluarga ini dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, siapa sajakah yang disebut keluarga yang berhak dinafkahi? Masalah ini telah dibahas oleh para ulama fiqih atau fuqaha pada bab an-nafaqat di dalam kitab-kitab fiqih. Biasanya diuraikan di akhir bab nikah dan hukum-hukumnya. Kesimpulannya, yang paling utama yang kita berikan nafkah, yang pertama adalah istri kita, yang kedua anak keturunan kita, yang ketiga adalah orang tua kita, kemudian selanjutnya adalah asisten rumah tangga kita. Asisten rumah tangga itu termasuk yang kita berikan nafkah, terutama yang nginap, yang tinggalnya bersama kita. Apa yang kita makan, itu juga yang mereka makan. Seharusnya begitu. Artinya dia melihat kita makan yang enak-enak. Tahu-tahu dia cuma ceplok telur lagi. Kita ayam panggang ada, ayam goreng ada rendang, ada gadu-gadu dan seterusnya. Dia kesian ngeliatin doang, cuma masakin doang. Makanya kadang kan mereka curi-curi tuh, sok nyicip-nyicipin, atau kadang nggak bilang, karena antum kadang bakhil. Padahal asisten rumah tangga tersebut termasuk punya hak di situ untuk merasakan makanan yang antum makan di rumah antum sendiri. Dia melihat antum makan yang enak-enak, dia melihat istri antum memakan yang enak-enak. Terutama istri antum, infokan, jangan bakhil dengan pembantu, jangan bakhil dengan asisten rumah tangga. Subhanallah, kadang telur satu butir ditanyakan, ya Allah ya Rabb. Subhanallah, kesian dia, kurus kering karena tinggal bersama kita. Antum menganggap boleh antum ketawa-ketawa sekarang ini, tapi ingat, nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jangan zalim kita kepada asisten rumah tangga kita. Ini disebutkan di dalam bab nafaqat. Yang pertama istri, yang kedua anak keturunan, yang ketiga orang tua, kemudian disebutkan budak. Maksudnya kalau zaman sekarang ini apa? Asisten rumah tangga yang tinggal bersama kita, bukan yang harian ya. Yang tinggal bersama kita, bukan yang harian. Yang tinggal bersama kita, bahkan tinggal bersama kita bertahun-tahun, dia bekerja dengan kita. Seharusnya apa yang kita makan itu pula yang dia makan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian memberikan nafkah kepada keluarga selain kepada istri dan anak, disyaratkan kemampuan pemberi nafkah itu memiliki apa? Si pemberi nafkah dia mampu untuk memberikannya. Seperti misalnya di sini dijelaskan banyak perincian dalam masalah ini. Namun kita tidak bisa mengulas secara tuntas, secara umum saja yang kita akan jelaskan. Itu nanti masuknya di dalam bab nafaqat. Yang jelas walhasil hadis ini menjelaskan bahwa infak terbaik yang diberikan kepada keluarga, baik dengan memberikan nafkah wajibnya, wajibnya itu misalnya kalau pasaran kita al-urub di sini, menurut masyarakat sehari itu cukupnya berapa? 100.000? 1 juta?
Ayo antum mau sebut berapa? 10.000 kedikitan, 50.000 kedikitan Pak. Loh nggak bisa saat ini. Tapi ikhlas istri Anda, terpaksa ikhlasnya. Dia pingin lebih. Berapa? 200. Yang umumnya di sini masyarakat kita sehari itu berapa? Anggaplah 200.000 sehari, ya kan? Seperti itu. Ya, belum lagi yang berkaitan dengan masalah ya beli berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga tadi. Nah itu wajibnya. Kalau bisa jangan kurang daripada itu. Adapun antum pingin mengasih lebih, sehari misalnya 300.000 atau 400.000, itu hukumnya apa? Sunnah. Nah ini yang disebut dengan apa? Ada nafkah yang wajib, ada yang nafkah yang sifatnya sunnah saja. Tapi pastikan yang wajibnya terpenuhi. Nah kemudian juga nafkah yang paling penting itu adalah nafkah yang lazim, yang disebut dengan istilah primer. Nah ini makanya kenapa saya sang berwanti-wanti kepada anak muda itu, antum setelah menikah ini mau apa? Antum sudah punya pekerjaan? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, antum sudah punya rumah? Belum Ustaz. Setelah menikah mau kemana antum? Sementara ke tempat orang tua dulu. Pertanyaan ana selanjutnya, di rumah orang tua antum itu ada saudara antum lagi yang laki-laki? Ada banyak Ustaz. Nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anak-anak muda yang laki-laki. Kata Umar, jangan menikah kalian sebelum kalian punya rumah sendiri. Subhanallah. Kan kelihatannya seperti luar biasa kan? Kenapa? Karena kalau kita kumpul dengan orang tua kita, ada saudara laki-laki kita yang kita pahami itu bukan mahram dari istri kita. Ipar itu kan kata Nabi apa? Racun. Bukan begitu? Bahaya. Apalagi kita sebagai laki-laki nebeng sama mertua. Rumah mertua indah Ustaz. Di situ ada ipar-ipar antum yang perempuan. Racun juga itu. Memang bahasanya kan begitu Rasulullah SAW. Maksudnya syaitan itu sangat mudah untuk menggoda lewat ipar-ipar tadi. Makanya anak-anak kita didik. Setelah selesai sekolah, bekerja ya. Abang gak ingin mengawinkan kamu kecuali kamu sudah bekerja. Syukur-syukur bisa punya rumah. Kenapa? Supaya dia aman untuk menjalankan agamanya. Bukan begitu? Benar ungkapan Umar bin Khattab. Kita setuju banget dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Supaya kita sebagai laki-laki ini punya mas'uliyah, punya responsibility, punya tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa ala. Taib azan dulu, setelah azan kita lanjut. Barakallahu fikum. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan untuk bapak-bapak dan untuk saudara-saudaraku yang belum menikah. Persiapkan nafkah lahiriah antum, baahnya antum ketika ingin menikahi seorang perempuan. Sebagaimana nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Usahakan sebelum nikah tersebut sudah ada pekerjaan dan kalau bisa ya punya rumah, baik dia membeli ataupun menyewa. Jangan biasakan hidup dengan orang tua. Apalagi di keluarga tersebut ada saudara-saudara kita yang pastinya bukan mahram buat istri kita. Ipar itu bukan apa? Bukan mahram. Begitupun juga jangan sampai kita sebagai laki-laki ini sangat mudah untuk menggantungkan nasib kita kepada istri kita atau kepada mertua kita untuk tinggal di rumah mereka. Dan kita pahami ketika seorang laki-laki itu tinggal di tempat mertua, itu hancur kehormatan dia. Lambat laun rasa hormat mereka itu akan berkurang kepada kita. Supaya kita masih ada kehormatan dari mereka, ada ta'zim dari mereka tersebut, berusaha untuk memiliki rumah. Bagaimana caranya? Tentunya berikhtiar, berusaha, bekerja dan mentawakal dalam nasib kepada Allah Jalla wa Ala. Rajin berdoa, meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan bahaya kalau sekiranya kita tersebut ya tinggal di tempat mertua yang di situ kita dapatkan istri kita memiliki saudari-saudari perempuan yang dimana ipar itu apa? Bukan mahram kita. Berbahaya. Kita aman membangun ya rumah tangga kita. Kita aman menjalankan agama kita ketika kita membangunnya di rumah kita sendiri. Semoga yang hadir di kajian ini memiliki rumah. Nah, Taib. Kemudian selanjutnya makan pasti sediakan, itu termasuk primer, lazim. Hari-hari, sehari 3 kali kita berikan, itu kewajiban. Termasuk juga kita katakan berkaitan dengan masalah pakaian. Ya, tapi ibu-ibu jangan berlebih-lebihan. Setiap kali ada acara bikin pakaian sampai membuat suaminya tersebut ya pasang ring, jantungan. Setiap kali ada kawinan bikin pakaian lagi. Subhanallah, sebulan sampai 4 kali 5 kali. Dan harganya mahal lagi. Pinginnya barang yang branded ya. Subhanallah. Jangan ibu-ibu. Sesuaikan dengan kemampuan apa? Suami ibu orang baik, soleh. Dia bertanggung jawab. Dia pasti akan memberi apa yang ibu minta. Termasuk berkaitan dengan masalah apa? Pakaian. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga, terutama kepada istri, kemudian kepada anak-anak, kemudian kepada kedua orang tua, termasuk juga kepada asisten rumah tangga yang tinggal di rumah kita, termasuk kepada kerabat-kerabat yang lainnya. Kemudian selanjutnya ya, kita bisa mendapatkan pahala yang besar ketika kita bisa memperhatikan dan mencukupkan nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Bukankah Nabi kita menyatakan a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik? Maka paling besarnya pahala dari apa yang engkau infakkan tersebut adalah ketika engkau menginfakkan kepada istrimu. Subhanallah. Dari hadis ini juga disebutkan
Manusia diberikan pahala atas semua yang ia nafkahi dalam ketaatan kepada Allah, baik itu menafkahi dirinya sendiri ataukah orang lain. Dan yang lebih besar pahalanya adalah nafkah untuk keluarga, khususnya kepada istri dan anak-anaknya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu." Cukuplah seseorang mendapatkan dosa manakala ia menahan makanannya dari orang yang berhak memilikinya. Bakhil kita kepada istri kita, padahal kita punya kemampuan. Bapak bekerja buat apa, Pak? Bapak buat apa bekerja? Buat siapa? Selain mencukupkan buat diri kita, buat apa? Istri dan anak-anak kita. Bapak bekerja kumpul-kumpul, kawin lagi juga kagak. Bukan begitu? Dan takdirnya kalau didoakan oleh istri antum keburukan, sebagaimana cerita saya pada kesempatan yang lalu, na'udzubillah, subhanallah, dia mendoakan suami yang bakhil, ya Allah wafatkan suamiku yang bakhil ya Allah, supaya aku bisa mendapatkan warisannya, habis itu aku kawin lagi. Subhanallah, antum kerja sana kemari, pagi keluar, malam baru kembali, tapi antum bakhil banget. Sampai antum punya fulus itu gak pernah terkena sinar matahari itu, saking bakhilnya sama istrinya. Allahu Akbar. Naam, luar biasa. Hati-hati, hati-hati ya. Subhanallah. Ya, pernah ada kejadian seorang suami yang bakhil, kikir, medit, ketika ingin menghitung fulus saja main kunci kamar. Subhanallah. Pernah suatu hari dia lupa mengunci kamar, diketok-ketok, subhanallah, terbuka langsung, dia lihat, oh benar kan, pikiranku sekarang ini benar, pikiranku lagi ngitung fulus ya, semoga habis hartamu, kata istrinya. Benar, beberapa bulan setelah itu habis. Mau dikata apa? Dan subhanallah, kalau kita perhatian dengan istri kita berkaitan dengan nafkah, dia juga akan perhatian dengan kita, berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan minuman, berkaitan dengan pakaian, menyediakan makanan, menyediakan pakaian buat kita, hormat betul dengan kita. Tapi kalau kita bakhil, kitanya tidak dihormati oleh istri kita, dan pastinya anak-anak kita juga akan menyimpan dendam dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan hati-hati. Ya, ada seorang istri yang marah betul, dia doakan suaminya keburukan, kemudian meninggal dapat warisan. Subhanallah, temannya tahu kan? Temannya tahu bahwasannya ini warisannya banyak. Temannya sok jadi pahlawan, ingin menikahi itu perempuan. Gayung bersambut, istrinya juga mau untuk menerima itu laki-laki. Siapa yang menikmati harta antum itu? Subhanallah. Ya, teman antum sendiri. Hati-hati. Nah, ya, beri dengan keikhlasan ketika memberikan nafkah kepada anak dan istri tersebut. Termasuk bil khususnya kepada kedua orang tua kita juga. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam riwayat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an, bahwasanya beliau menuturkan, ketika kami datang ke Madinah, Rasulullah sedang berdiri di mimbar menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang, di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan, yadul mu'til ulya wabda biman ta'ul, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka fa adnak. Ya, setelah kita memberikan kecukupan buat istri dan anak, kepada siapa lagi? Kata Nabi, tangan yang memberi adalah yang tangan yang di atas, dan itu yang lebih baik. Memberi itu lebih baik. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas memberi itu lebih utama daripada tangan yang menerima, yang di bawah ini. Nah, ketika istri sudah dicukupi, anak sudah dicukupi, maka setelah itu apa? Ibumu jangan lupa berikan nafkah kepada dia. Kemudian ayahmu jangan lupa juga berikan. Kemudian selanjutnya saudara perempuanmu, setelah itu saudara laki-lakimu. Kemudian setelah itu adalah kerabat yang dekat denganmu, kemudian yang lainnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini kita merubah diri bapak-bapak kita yang tadinya bakhil dengan istri kita, dengan anak kita. Hilangkan kebakhilan tersebut. Jangan sampai kita ini bakhil kepada istri kita. Jangan sampai kita ini kikir, medit kepada anak-anak kita. Ya, kita bekerja ini tidak lain tujuannya adalah untuk mencukupi nafkah buat siapa? Buat istri dan anak-anak kita, termasuk orang-orang dekat kita, terutama orang tua kita,
dan saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bissawab. Taib, 5 menit. Ada pertanyaan? Akhir ini ada? Nah, Kaitan dengan nama yang memang harus diutamakan, namun di 215 tadi nggak disebutkan bahwa yang pertama istri, Ustaz. ya. Di situ ungkapan yang Allah Jalla wa Ala ungkapkan berkaitan dengan orang tua. Kemudian setelah itu kerabat. Dan paling dekatnya kerabat kita siapa? Teman paling dekat siapa? Istri. Dan itu dijelaskan di dalam hadis Nabi tadi. 1 dinar yang antum infakkan di jalan Allah. 1 dinar yang antum infakkan untuk membebaskan budak. 1 dinar yang antum infakkan untuk antum sedekahkan atau antum berikan kepada fakir miskin. 1 dinar yang antum infakkan kepada istri antum, yang paling besar pahalanya yang mana? Kepada istri. Rasulullah menjelaskan dari ayat tadi itu. Karena kewajiban kita sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah. Dan kebutuhan primer yang paling utama, sandang, papan, pangan, harus ada untuk istri kita. Bagaimana caranya, Ustaz? Karena pada saat waktu menikahi dia itu nggak ada perjanjian apa-apa. Itu nggak pakai perjanjian. Itu sudah kewajiban kita sebagai seorang suami. Memberikan dia rumah, tempat tinggal. Mau caranya itu membeli atau menyewa, yang jelas ada tempat tinggal. Kemudian makan dan minumnya harus disediakan, termasuk pakaiannya. Yang menjelaskan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan ayat tadi menjelaskan umum. Orang tua kita kudu kita perhatikan. Tapi memang secara urutannya ketika Rasulullah menyampaikan khutbahnya kepada para sahabat ketika di Madinah tadi, setelah kalian itu memberikan infak dan sedekahnya kepada istri dan anak-anak, ingat kata Nabi, ibumu, ingat kata Nabi, ayahmu, ingat kata Nabi, saudara perempuanmu, ingat kata Nabi, saudara laki-lakimu, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, itu praktek yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.